Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang Sungai Purba yang ada di Kebumen, khususnya adalah Sungai Lereng. Sungai Lereng di peta yang dibuat Belanda, peta Jawa Selatan, distrik Pegelen yang sekarang menjadi wilayah Kabupaten Kebumen dan sebagian Purworejo. Kita lihat di dalam peta, sungai-sungai yang mengalir dari utara ke selatan itu tidak semuanya bermuara di Samudra Hindia. Karena apa? Karena di sepanjang urut Sewu, di Kebumen Selatan dan di Purworejo Selatan itu terdapat pegunungan pasir atau yang biasa orang Kebumen sebut sebagai jaga gunung. Jadi air-air itu dari arah utara itu tidak langsung menuju ke selatan. Kita bisa lihat di sini pada peta Belanda atau VOC yang dibuat sekitar tahun 1700-an, sekitar 300 atau 400 tahun yang lalu. Semua sungai ya di dalam peta ini dominan digambarkan wilayah dan sungai, jadi jalan tidak ada, peta jalan tidak ada. Jadi sungai ini, sungai yang membujur dari timur ke barat itu semuanya adalah menampung atau menjadi cabang dari sungai-sungai yang mengalir dari arah utara ke selatan. Jadi aliran air yang dari utara ke selatan itu terbentur atau terhadang oleh dinding gundukan-gundukan pasir atau yang disebut dengan urut Sewu atau yang disebut dengan jaga gunung. Ya, perlu diketahui sekarang kondisi jaga gunung tidak ada ya, karena kerusakan alam yang diperbuat oleh manusia, khususnya penambangan pasir pantai untuk industri dan untuk kebutuhan rumah tangga. Di sini Kali Lereng, walaupun pada peta Belanda ini disebut pakai A ya, kayak mungkin ejaan A kemudian tulisan A dibaca E gitu ya. Kali Lereng. Kali Lereng ini tidak cuma satu ya, tapi sepanjang yang membujur dari timur ke barat itu semuanya disebut dengan Kali Lereng. Baik itu sungai dari Prembon, dari di sebelah utara Rawa, Mirit, Ambal, itu semuanya disebut Kali Lereng. Baiklah, kita akan coba kalau tadi, nah ini ya, kita akan lihat kembali Kali Lereng bagaimana kondisinya. Kali Lereng ya, oke. Ini Kali Lereng yang membujur dari arah timur hingga ke barat. Nah ya, mentok nanti di Suwok ya, di sini nih, di Suwok. Kalau sekarang pertigaan ini ya, kenapa tidak bisa lurus ke barat lagi ya, karena memang di sini adalah pegunungan Kars ya, pegunungan Kars. Masuknya sebelah, kalau sekarang itu Buayan, ini Kabupaten Kebumen. Ini
Jadi aliran sungai ini yang disebut dengan Cincin Guling ini, zaman dahulu disebut dengan Cincin Guling ini adalah aliran di bawah pegunungan Kars Ayah. Ini di sini ada kota Rangkah, masih ya. Sampai sini Rangkah masih. Cincin Guling ini. Ini tidak bisa menembus ke sana karena ini pegunungan. Nah, ini Sungai Lukulo. Di sini. Nah, yang menjadi misteri di sini adalah posisi Sungai Lereng. Itu jika zaman dahulu itu ada petanya dan itu besar ya. Sungai ini besar. Mungkin sampai ratusan meter. Dan kenapa di sini ada kota Petanahan dan di sini ada Karangdur. Karangdur. Karena orang Belanda mungkin menuliskan sesuai dengan apa yang mereka dengar dari rakyat warga sekitar di situ ya zaman dahulu. Patanang. Ya mendengarnya yang diucapkan oleh warga Patanang. Tapi yang aslinya Patanahan. Jadi kata Petanahan. Kenapa? Kenapa di sini kok Petanahan? Ya karena memang di barat Teruntung dan Teruntung itu nyata ada. Daerah Teruntung itu sampai sekarang masih ada, walaupun Teruntung itu sekarang sudah kotanya sudah tidak ada, hilang, tapi daerah Teruntung ada. Dan Teruntung ini hilang ketika air Sungai Lukulo itu menembus ke selatan sehingga kota Teruntung hilang. Nah, kenapa ini Karangdur? Karangdur itu sebetulnya untuk menyebutkan wilayah yang tinggi, atau dalam bahasa Jawanya itu bahasa Kromo Inggilnya adalah Siti Hinggil. Siti itu tanah, pekarangan, hinggil yang tinggi. Dan dalam bahasa Ngokonya ya Karangdur gitu ya. Karangdur. Dan Karangdur di sini bukan Karangdur Ayah ya. Beda lagi. Kalau Karangdur Ayah berada di sini. Ini yang dimaksud adalah sepanjang barat. Ini disebut Karangdur. Kenapa? Ya karena tanah di sini lebih tinggi daripada di utaranya. Tanah di sepanjang Petanahan ke barat, ke arah Karangdur, Kuangunan, ya karena sampai sekarang masih ada. Nama desa Karangdur di barat Petanahan masih ada. Walaupun jaraknya tidak sedemikian jauh seperti di peta ya. Karena ini menurut saya, asumsi saya, kenapa ini disebut Karangdur ya, untuk menunjukkan sepanjang daerah, sepanjang tanah, sepanjang kawasan, sepanjang wilayah di barat Petanahan itu adalah tinggi dibanding dengan utaranya, karena utaranya lebih rendah. Dan ini nyata. Para warga di Petanahan, Karangdur, Kuangunan, Kabupaten Kebumen ya, yang kelahiran tahun 60, 70, 80 itu masih menyaksikan betapa ada istilah drojogan. Bahkan mungkin sampai sekarang masih ada istilah drojogan. Jadi kalau kita dari Petanahan ke barat itu ada jalan aspal. Itu semakin ke utara itu drojognya atau curamnya itu sangat curam sekali. Itu yang bisa disaksikan oleh warga-warga yang pada kelahiran tahun 60, 70, dan 80. Tapi kan pada tahun 90-an
tahun 2000 sudah mulai terjadi pengurukan, penambahan ruas jalan, pekarangan, sebagainya. Jadi tidak terlalu curam. Dari arah jalan aspal kalau ke utara, misalnya tanya saja pada warga di Kuangunan, di perempatan Masjid Kuangunan ke utara itu pasti nderojok. Dan semuanya perempatan-perempatan di situ, di sepanjang Petanahan Ngulon, kalau ada perempatan atau pertigaan ya, ada pertigaan atau perempatan ke utara itu pasti nderojok. Itu zaman dahulu. Dan semakin ke utara semakin nderojok. Ini berarti bahwasannya daerah-daerah sekitar Petanahan Utara, Karangdoro Utara, Kuangunan Utara itu adalah das, daerah aliran sungai. Lalu sungainya di mana? Ya, sungainya ya di bibir-bibir desa, ya, di bibir pemukiman. Dan apakah ada jejak sungai Lereng? Ya, sungai Lereng ini apakah ada jejaknya? Ada. Di peta yang dibuat oleh Belanda di tahun yang masih baru ya, sekitar 1800-an ini masih ada ini nama Lereng, Kali Lereng. Kali Lereng ini ada Merit, ada Ambal. Ini sudah di sini teruntung sudah hilang. Nah, disinilah pertigaan. Maaf ya kalau ini saya sesuaikan petanya, kalau yang tadi menghadap ke atas, sekarang menghadap ke bawah. Jadi inilah posisi teruntung itu berada di sini. Jadi hilang. Dan ini adalah sungai. Ini adalah pertigaan sungainya. Pertigaan sungai ini. Yang tadi di peta yang lama, mari kita saksikan. Kita masih melihat adanya delta. Delta lo segitiga persimpangan dari Sungai Lukulo yang hendak ke Sungai Lereng. Ini deltanya masih ada di sini. Kita lihat secara nyata ya di peta Belanda tahun 1700-an, deltanya masih ada dan teruntung masih ada karena memang tidak diterjang oleh Sungai Lukulo. Kenapa kok sekarang kalau kita lihat ya, dari mulai Rawa, Merit, Ambal dari arah timur itu pasti kalau kita melalui JLSS, jalur lintas selatan pasti melewati banyak jembatan. Ya karena zaman sekarang tahun 2000-an itu sungai-sungai itu langsung menerjang ke arah Samudra Hindia. Dan zaman dahulu tahun 1700-an ini di sepanjang pantai selatan ini adalah urut sewu. Urut sewu itu artinya penuh dengan jaga gunung. Maka orang Jawa itu bagi warga Kebumen yang masih kelahiran tahun 1960-an, 70-an, 80-an pasti mendengar istilah jaga gunung. Jadi orang kalau mau ke laut itu tidak landai. Orang mau ke laut itu ke arah selatan itu harus melewati paling tidak tiga gunung pasir. Naik, turun, baru melihat pantai. Jadi capek zaman dulu itu. Penuh dengan jaga gunung. Sekarang gunungnya habis. Gunung pasirnya itu habis. Nah, karena habis, maka Sungai Lukulo itu bisa langsung menembus ke barat. Ya. Itu. Nah, baik, kita akan saksikan peta yang zaman sekarang yang dibuat sekitar tahun 900-an atau 800-an ya, dimana istilah nama dari
kali Lereng atau Lereng River, Sungai Lereng itu masih ada. Ini Sungai Lereng ya, membujur dari timur ke barat. Membujur dari timur ke barat. Walaupun di sini kemudian berubah namanya menjadi Sungai Pucangan. Kalau dulu di peta lama semuanya namanya adalah Kali Lereng. Tapi sekarang sudah begitu Kali Lereng dari arah timur memasuki Mirit sudah berubah nama menjadi Kali Pucangan. Dan ini adalah delta dari Sungai Lukulo tadi. Ya, ternyata bisa tembus sampai ke Samudra Hindia. Ini deltanya. Nah, yang di sini ini tidak ada ini. Sudah tidak ada. Jadi ternyata perubahan sungai itu lebih cepat terjadi perubahan ya. Karena aliran sungai itu, aliran air itu sangat dinamis. Mampu menerjang daerah pemukiman warga yang tadinya bukan sungai menjadi sungai. Itu terjadi di selatan kota Kebumen, di Taman Winangun dan sebagainya. Itu banyak sekali warga yang memiliki sertifikat tanah tapi tanahnya tidak ada karena tergerus oleh aliran derasnya Sungai Lukulo. Baiklah, kita akan melihat kembali Sungai Lukulo tadi dan misteri dari Sungai Lereng yang menuju ke arah barat ya. Ini ada kota Trontung di sini, ini kota Petanahan, ini kota Karangdur. Kalau di sini tulisannya Karandur. Ya, Karandur. Inilah apakah sungai ini kemudian yang menjadi areal persawahan. Mari kita lihat kalau di Google Map. Di Google Map ini adalah kondisi sekarang Sungai Lukulo yang menembus ke arah Samudra Hindia. Tapi inilah yang perubahan terjadi sangat dinamis sekali tentang sungai ya. Terkadang bisa langsung tembus ke selatan, terkadang malah membuat aliran sungai baru ke arah barat ya. Ini. Nah, diperkirakan Sungai Lereng Purba itu yang di sebelah utara Truntung berbelok ke arah barat, ini diperkirakan di daerah sini. Di daerah sini ada persawahan. Oke, nah kita akan lihat dari Google Earth ya, segitiganya itu di mana. Kita akan lihat di sini, ini das, ini peta Sungai Lukulo dari arah utara. Kalau ditanya Trontongnya di sebelah mana, ya Trontongnya ada di sebelah sini, jadi tembus. Kemudian kita akan lacak melalui Google Earth ini, segitiganya di mana. Deltanya mungkin di sini nih. Ini adalah delta Sungai Lukulo. Kemudian aliran airnya ini nih. Sejatinya, nah, kalau menurut saya, asumsi saya,
Sungai Lereng yang tembus ke barat melalui utara Truntung, utara Petanahan, utara Karangduwur, utara Puring sampai ke Sungai Suwuk ya. Sungai Banda itu. Ini di sini. Jadi segitiganya seperti ini. Ya. Jadi terkadang sungai ini lurus ke sini. Terbukti di sini adalah daerah dataran rendah yang kemudian sekarang menjadi persawahan. Terus ke sini, kalau ini Klirong, ya ini adalah daerah Klirong, kota Klirong. Kemudian ke arah barat, nah ini Petanahan. Nah ini sungai ini dulu Sungai Purba, Sungai Lerengnya di sini. Kenapa bisa demikian asumsi saya? Karena Sungai Lereng di peta Belanda yang tahun 1700-an itu Sungai Lereng kan melintas di utara kota Petanahan. Jadi di sini nih, di sini mengalir dan sekarang ini adalah das Sungai Lereng Purba ya, karena sungainya sudah tidak ada airnya dan berganti menjadi pemukiman padat. Jadi sepanjang ini ke barat, nah, tembus sampai ke sana. Jadi menurut saya, asumsi saya, deltanya adalah di sini. Kemudian sungainya mengalir terus ke sini sampai ke sini, Sungai Suwuk ini ya. Saya sebut Sungai Suwuk saja karena bermuara di Pantai Suwuk. Saya tidak tahu apa ini namanya Sungai Banda atau bukan. Oke, kita perjelas lagi. Jadi ini kalau kita mau melacak aliran Sungai Lukulo Purba yang mengalir ke arah barat, yang kemudian di dalam peta Belanda berangka 1700-an itu mengalir ke barat, itu adalah Sungai Lereng, maka disinilah lokasi Sungai Lerengnya. Deltanya bisa di sini, bisa di sini. Perkiraannya asumsi. Jadi ke sini. Nah ini. Di sepanjang utara Petanahan, utara Karangduwur, Kwangunan, Purwosari, Kerandegan, Kaleng, Tuking Gedong, Sawo, Sitiati sampai di sini. Dan ini yang banyak buayanya di sini. Ini dataran rendah, sering banjir di musim penghujan. Kita lihat lagi. Oke. Ya, kita akan lihat lagi tentang peta Sungai Lereng Purba yang sekarang sudah tidak ada bekasnya sama sekali. Ya, ini kita lihat bagaimana Sungai Lereng Purba ini sama sekali tidak menyentuh kota-kota dan semua kota-kota penting ini, dari mulai Wirosopo, Benua Benda ya, kemudian Rawa, Mirit, Ambal, Truntung, Petanahan, ya Puring belum ada di sini. Sama sekali aliran sungai dari arah utara, baik itu Sungai Lukulo, Sungai Jambi Salem, Sungai Bebendan. Kalau ini Ledok ya. Ini Ledok, Winong, Ungaran, Brengkelan, Mogolan, Magelang ya. Rantai Waringin, kotanya masih ada sampai saat ini dan menjadi nama desa di Kebumen Selatan.
Jladri seharusnya ini mungkin ya. Rangkah masih ada. Ini ayah. Ya. Vogel, Gunung Tugel. Gunung Vogel atau Gunung Tugel nih. Kalau saya bacanya Tugel. Teruntung, Ambal, Mirit, Rawa. Ini saya belum bisa ini baca apa ini. Baiklah, coba kita akan simak peta yang lebih mudah lagi. Mirit, Gading, Ngentak, Bubutan. Jagabaya sudah tidak ada di zaman dahulu, adanya pada zaman sekarang. Apakah tadi itu namanya Bubutan? Mari kita cek lagi. Kita zoom. Kebumen Selatan, Urut Sewu, Purworejo Selatan. Bener enggak? Bubutan tidak ada. Apakah ini yang disebut dengan bubutan? Dudut. Ya, cukup sekian dulu tentang asumsi saya tentang adanya Sungai Purba yang saat sekarang ini sudah menghilang. Tapi nama lereng di tahun 1700-an masih ada. Dan sekarang Sungai Lereng yang mengalir membujur dari timur ke barat yang melewati utara Teruntung sudah tidak ada ya. Utara Teruntung, utara Petanahan. Ya, ini misteri yang belum terpecahkan sampai saat sekarang dan video ini masih merupakan asumsi. Terima kasih sudah menonton. Mudah-mudahan bermanfaat dalam penambahan sejarah Jawa, khususnya Jawa Tengah bagian selatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peta Keraton Salatiga. Dulu masih ada bentengnya ya Salatiga ini. Ya. Dan peta Keraton Surakarta. Ya, gambar peta ini ikut serta dalam melengkapi peta yang sekitar dibuat tahun 1700-an, khususnya di Jawa Tengah ini. Kemudian ada Kota Semarang, Pekalongan, dan Tegal. Keraton Jogja belum ada di sini ya. Kita lihat bagaimana kondisi peta kota Semarang di tahun 1756. Saya kira peta ini begitu tua dan begitu penting ya. Pekalongan tahun 1753 dan Tegal 1 tahun kemudian 1754. Oke, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.